Is one of your hobbies fishing, Dad? Well, exactly. How often do you go fishing? Only once a week, son. What day do you usually do it? On Sunday. What is the best bait for fishing, do you think? I think it depends on the spot. By the way, is your hobby drawing, son? Of course, Dad. I love drawing. Do you draw every day? Yes, I do. What is your favorite picture in drawing? I love animals as the object. Kalimat tanya atau kata tanya yang ada dalam kalimat tanya dalam percakapan tadi bisa kita analisa dalam tabel berikut. Kalimat tanya tadi yang is one of your hobbies fishing, Dad, yang punya arti ini bisa kita tempatkan di kalimat non verbal karena di sini ada kata bantu to be. Kemudian yang berikutnya ada kalimat tanya, ada kata tanya how often. Saya tempatkan di kalimat verbal karena ada kata bantu do. Di sini ada kata kerja yang punya arti ini. Kemudian kata tanya berikutnya saya tempatkan di sini karena ada do yang mewakili atau kata bantu tanya dari do ini sendiri yang punya arti ini. Selanjutnya kata tanya ini, what is the best bait for fishing, do you think? Yang punya arti ini saya tempatkan di non-verbal karena ada to be. Juga yang ini, kalimat tanya ini tempatkan di verbal karena ada kata bantu do. Dan yang ini, what is, ada to be, tempatkan di non-verbal. Kata tanya what yang punya arti apa atau berapa, kita bisa tambahkan dengan kata benda time yang punya arti jam berapa. What time, itu jam berapa. Contohnya, what time do you go to Jakarta? Ini artinya, jam berapa kamu pergi Jakarta? I go to Jakarta at 9 a.m. Saya pergi Jakarta jam 9. What time, ini arti jam berapa. Contoh berikutnya, what day. Kata tanya what plus noun day, jadi hari apa. Contoh kalimatnya adalah, what day does Ahmad go to Jakarta on Sunday? Hari apa Ahmad pergi Jakarta pada hari Minggu. Kemudian kata tanya what tambah kind of punya arti jenis apa. Contoh, what kind of music do you like? What kind of music berarti jenis musik apa? I like rock. Bisa juga dengan nama makanan, nama minuman, dan sebagainya. Bisa what kind of drink, what kind of food, bisa digabungkan seperti itu. Kemudian untuk kata tanya how yang punya arti bagaimana juga bisa digabungkan dengan kata sifat seperti much di sini. How much yang punya arti berapa harga atau berapa jumlah. Contoh, how much is the bag? Berapa harga tas? It is 150,000 rupiah. Harganya 150.000. Ini how much artinya berapa harga. Kemudian contoh berikutnya, how much money do you have? Berapa banyak uang yang Anda miliki? I have 1 million. Saya punya 1 juta. Ya. Much money. Kemudian untuk how tambah kata benda many. How many? Punya arti berapa banyak. Fungsinya untuk menanyakan berapa jumlah, berapa banyak. Contohnya, how many cars do you have? Berapa banyak mobil yang kamu punya?
I have 3 cars. Saya punya 3 mobil. Di how many di sini menanyakan jumlah yang punya arti berapa banyak. Selanjutnya, kata tanya how tambah kata sifat old, how old menanyakan umur, usia. Berapa umur? How old? Contoh, how old are you? Berapa umur kamu? I'm 40 years old. Ya, punya umur 40 tahun. How old are you? Kemudian, how tambah kata sifat long. How long? Punya arti berapa lama? How long? Contohnya, how long does it take to make steamed sponge cake? Ya, steamed sponge cake itu bolu kukus. Ya. How long? Memerlukan berapa lama? Nah, menanyakan durasi waktu membuat bolu kukus. It takes 2 minutes misalnya, memerlukan waktu 20 menit. Selanjutnya, how often. How tambah often itu artinya seberapa sering. Contoh kalimat, how often do you go to grandma's house? Seberapa sering kamu pergi ke rumah nenek? Misalnya jawabannya twice a month. 2 kali sebulan. Jadi how often menanyakan seberapa sering. Dan yang satu lagi ini adalah how far. Menanyakan jarak, seberapa jauh. How far. Misalnya, how far is from Jakarta to Bandung? Seberapa jauh dari Jakarta ke Bandung? Misalnya, it is about 140 kilometers. Sekitar 140 kilo jawabannya. Nah, itu adalah kata tanya what dan how yang digabungkan dengan kata benda atau kata sifat.